Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Pertemuan pertama ini kita basis pembelajaran online ya. Jadi ini adalah rekaman yang memaparkan rincian materi yang akan kita peroleh di perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Pada semester ini, saya diamanahi mengampu mata kuliah manajemen keselamatan proses untuk dua kelas di program studi D4 ketiga. Eh, Kalau teman-teman mencari literatur, baik berupa buku, teman-teman akan menemukan buku dengan judul Manajemen Keselamatan Operasi. Sama nggak, Pak? Manajemen keselamatan operasi dan manajemen keselamatan proses. Pada intinya sama, ya. Pada intinya sama. Karena operasi itu merupakan kumpulan dari proses. Operasi yang baik akan berjalan jika ditopang oleh proses-proses yang sukses. Sebuah proses gagal, maka operasi pun itu akan gagal. Ibarat kalau ada seorang dokter melakukan operasi pengangkatan kelenjar getah bening misalnya, atau operasi-operasi yang lain. Maka operasi itu akan ditopang atau tersusun atau terdiri dari beberapa proses. Jika salah satu proses ini gagal, maka akan berdampak pada operasi itu sendiri. Misalnya saja dokternya lupa cuci tangan. Ini hal yang sangat berbahaya ketika seorang tenaga medis melakukan aktivitas krusial seperti operasi, tapi melupakan standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Proses cuci tangan gagal, tidak dia lakukan. Gagal ini bisa jadi karena human error atau memang desakan. Ya, kegagalan ini akan meningkatkan risiko kegagalan pada operasi itu secara umum. Desakan itu bisa jadi mungkin dalam kondisi bencana, dalam kondisi tidak ada peralatan yang memadai, ya, sehingga seorang dokter harus bertindak sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Nah, itu. Jadi nanti kita punya buku. Saya harap teman-teman punya semua bukunya. Bukunya itu judulnya Manajemen Keselamatan Operasi. Ya, walaupun mata kuliah kita manajemen keselamatan proses. Ya, inti dari perkuliahan kita di perkuliahan pertama ini, kita akan bahas apa yang akan kita dapatkan selama satu semester nanti. Apa yang akan kita dapatkan selama satu semester nanti itu ada di dokumen kontrak perkuliahan. Di kontrak perkuliahan ini, teman-teman, ya, teman-teman bisa memperoleh informasi terkait apa saja sih yang akan kita peroleh di perkuliahan kita di perkuliahan mata kuliah manajemen keselamatan proses ini ya. Uh, ya, yang pertama, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah dengan bobot 3 SKS. 3 SKS itu maknanya kita satu SKS itu apa maknanya? Satu SKS itu maknanya 50 menit tatap muka, 50 menit tugas, 50 menit uh, belajar mandiri. Itu satu SKS. Berarti kalau total 3 SKS maknanya berapa tuh? 150 menit tatap muka, ya, 150 menit tugas, 150 menit belajar mandiri. Ini definisi peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya, Riset dan Teknologi di tahun 2021. Saat ini keluar sebuah peraturan menteri yang baru, ya, untuk mengubah definisi SKS itu sendiri. Yang dulunya satu SKS adalah 50 tatap muka, 50 tugas, 50 belajar mandiri, sekarang berubah. Satu SKS sama dengan 45 menit, 45 jam per semester. Jadi lebih dibebaskan.
Terserah apakah model pembelajarannya nanti tatap muka secara langsung, tatap muka secara hybrid, tatap muka melalui mekanisme rekaman seperti ini. Intinya, teman-teman memperoleh bahan pembelajaran itu dengan baik. Ya, ya kita akan mengadopsi definisi yang baru ini. Jadi kita akan mencoba meramu proses pembelajaran yang setidaknya memudahkan buat teman-teman selaku pekerja. Kalian di semester 7, ya saya kurang tahu kalau ada semester yang lebih dari semester 7 ngambil mata kuliah ini. Semoga dimudahkan. Kemudian hari dan kelas ini kelas kalian, hari dan jamnya ini sama seperti hari dan jam sesuai jadwal, tapi mungkin nanti kita akan beradakan sedikit perubahan karena bentrok dengan perkuliahan saya di program studi teknik mesin. Nanti kita akan coba temukan waktu yang tepat kira-kira seperti apa. Kewajiban kita adalah tatap muka setiap pekan, bukan tatap muka ya, adanya perkuliahan setiap pekan. Nantinya perkuliahan kita bisa bermodel tugas, bisa bermodel seperti ini berupa video yang akan kalian pelajari secara mandiri, yang akan kalian simak secara mandiri, bisa berupa praktik ya, bisa berupa tatap muka secara langsung. Jadi nanti kita sifatnya hybrid. Apa sih mata kuliah manajemen keselamatan proses? Jadi mata kuliah manajemen keselamatan proses ini adalah mata kuliah yang akan membekali kalian ya pengetahuan terkait tingkat faktor risiko dan bahaya dalam industri proses. Ya. Dan tentunya setelah mengetahui itu, ya, kayaknya ini saya perlu tambahkan tingkat beserta standar-standar yang mengaturnya. Ya, beserta standar-standar yang mengatur yang diperlukan dalam tingkat sarjana terapan keselamatan dan kesehatan kerja. Sarjana terapan itu kalian ya, D4 ya, D4. Nah, beberapa materi yang akan kita dapatkan misalnya, tentunya mendefinisikan manajemen keselamatan proses itu apa. Kemudian orientasi dalam manajemen keselamatan proses. Kemudian standar-standar yang berlaku. Ini tadi aturan-aturan itu ya. Yang namanya manajemen pasti perlu ada aturan. Sifatnya preventif. Kalau sudah sifat preventif, maka akan ada proses-proses rekayasa, baik berupa aturan, baik berupa kondisi, dan sebagainya. Kemudian standar-standar yang berlaku, alat-alat analisis risiko dan hazard di lingkungan industri proses. Kita akan mencoba study case juga untuk permasalahan ini ya nanti. Setiap mata kuliah itu punya capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Dan ada capaian-capaian kemampuan khusus yang harus kalian raih di dalam melalui sebuah proses mata kuliah. Untuk mengetahui kalian telah mencapai kemampuan khusus tersebut, maka akan ada indikator-indikator pencapaian kompetensi. Ini di sini sudah saya coba susun, ini berdasarkan beberapa uh, perkuliahan kakak tingkat kalian sebelumnya ya, yang juga mengambil mata kuliah manajemen keselamatan proses. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah kita apa? Kalian mampu menerapkan standar-standar tersebut ya, sesuai dengan metode dan analisis yang tepat. Menerapkan pada apa? Menerapkan pada studi kasus tertentu. Jadi nanti kita akan coba studi kasus. Nah, kemampuan khusus yang diharapkan dalam perkuliahan ini apa? Ada sekitar 4 ya. Ya, ada sekitar 4. Yang pertama adalah kalian memiliki kemampuan membedakan konsep risiko dan hazard yang ada pada industri manufaktur dan juga industri berbasis proses. Tentunya sebelum itu kita akan membedakan apa sih industri manufaktur dan apa sih industri berbasis proses. Kemudian di
kemampuan khusus kedua yang harus kalian peroleh dalam proses mata kuliah ini, dan saya wajib menyampaikannya, ialah kalian wajib memahami bentuk-bentuk dan orientasi dari manajemen keselamatan proses. Jadi ada 2 orientasi manajemen keselamatan proses beserta standar-standar yang ada pada keduanya. Ini yang akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, ya, kalian mampu menggunakan alat analisis risiko dan hazard pada studi kasus tertentu. Alat-alat analisisnya apa saja? Ada 2 yang akan kita coba pelajari, yaitu hazard operability study dan juga failure mode effect analysis atau FMEA. Yang terakhir, kalian memahami unsur-unsur dalam manajemen keselamatan proses. Ya, di kemampuan khusus pertama, ya teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, indikator pencapaian kompetensi apa yang harus kalian dapatkan dan yang kalian peroleh. Kemudian di capaian khusus kedua juga di sini sudah saya tuliskan indikator-indikator yang kira-kira bisa kalian pertimbangkan, nanti kalian ingat-ingat ya selama proses pembelajaran ini berlangsung dalam 1 semester, sehingga kalian benar-benar meraih ya indikator dari pencapaian kompetensi ini. Ya, ini yang penting. Ada 4. Ya. Bacaannya apa? Bacaannya tentunya standar-standar, dan pedoman utama kita, buku panduan utama kita adalah bukunya F.A. Gunawan dan kawan-kawan. Ya. Judulnya Manajemen Keselamatan Operasi. Silakan nanti teman-teman beli, wajib punya ya sebagai pegangan kalian. Ya, sebagai pegangan kalian, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Nah, nanti di pertemuan setelah kita bahas ini, setelah kita bahas kontrak perkuliahan, saya akan sedikit presentasikan tentang apa isi dari buku manajemen keselamatan operasi yang ditulis oleh Bapak Gunawan dan juga kawan-kawan. Kemudian kita juga saya punya juga a guide to hazard identification method. Ya, jadi ini adalah kumpulan rangkuman review dari beberapa metode-metode identifikasi hazard. Kemudian di sesi sebelum UTS atau setelah UTS kita akan case study, tapi case study-nya itu berbasis studi kasus, berbasis jurnal ya, berbasis jurnal atau berbasis report. Reportnya ini sudah ditulis dan dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah, judulnya Utilization and Result of Hazard and Operability Studies in a Petroleum Refinery. Jadi ini penerapan manajemen keselamatan proses ya di dalam refinery oil and gas. Oke, mungkin saya stop sebentar ya, sedang azan. Nanti saya akan lanjutkan. Kita akan membahas strategi perkuliahan dan juga penilaian yang kita akan pakai di perkuliahan kita dari awal hingga akhir semester. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah referensi-referensi yang kita gunakan ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, strategi perkuliahan kita adalah blended learning. Blended learning ini namanya aja blended. Kita akan memadukan tatap muka secara langsung dan juga berbasis online, serta berbasis materi YouTube seperti itu, rekaman seperti ini. Ya, jadi saya harap dengan sistem pembelajaran seperti ini, efek dari materi yang diberikan tidak berkurang ya. Dan semoga bisa teman-teman gunakan kesempatan ini dengan baik, karena materinya beberapa dalam bentuk rekaman, jadi teman-teman bisa mereview kembali materi jikalau ada
hal-hal yang kurang dipahami. Oke, untuk penilaian dan juga kriteria penilaian, standar yang saya gunakan biasa adalah ini. Kehadiran 10%, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%. Dan saya harap ini akan berlaku juga di kelas ini. Ya, ini adalah standar penilaian yang paling menguntungkan lah buat kalian. Dengan proporsi 10, 30, 30, 30, saya yakin nilai kalian, kalau kalian rajin tugas, UTS tidak terlalu bagus pun juga gak apa-apa. Ya, UAS tidak terlalu bagus pun juga gak apa-apa. Yang penting tugas dikumpulin dan sebagainya. Oke, ini materi yang akan kita dapatkan selama 1 semester. Link dari materi ini bisa kalian download di informasi di YouTube ya. Di YouTube di bawah ini, atau mungkin nanti di kelas atau di saat sesi pengajaran saya berikan linknya di grup WA masing-masing kelas. Oke, kita akan masuk ke pengantar materi. Pengantar materinya ini pengantar materi yang coba yang mungkin bisa memberikan gambaran kalian apa yang akan kalian dapatkan di 1 semester dan juga di buku manajemen keselamatan operasi yang saya wajibkan kalian punya. Ya, di buku ini ya ada 3 bab. Ada landasan keselamatan operasi dan yang akan kita bahas ya ada unsur manajemen keselamatan operasi. Masing-masing bab ini juga akan kita masukkan ke dalam silabus kita. Ya, seperti di penjelasan sebelumnya, kita akan membahas unsur manajemen keselamatan operasi dan definisi dari manajemen keselamatan operasi itu seperti apa. Pada pembahasan landasan keselamatan operasi, kita perlu memahami apa makna dari keselamatan operasi. Ya, dari memahami makna dari keselamatan operasi, kita harapkan ini akan menimbulkan pemahaman dan juga kesadaran akan resiko dari operasi itu sendiri, sehingga kita tidak menganggap sebuah operasi yang berjalan dalam sebuah industri proses adalah hal yang ringan atau adalah hal yang sepele. Setiap operasi dalam industri proses adalah hal yang krusial. Ketika satu proses itu gagal, maka operasi secara keseluruhan itu akan mendapatkan dampaknya. Kemudian kita juga akan membahas urgensi keselamatan kerja ya dalam manajemen keselamatan operasi. Salah satu definisi, salah satu jargon dari Universitas Balikpapan adalah unggul, mandiri, dan berbudaya. Budaya unggul inilah budaya khasnya K3 ya. Unggul dengan kata lain mengedepankan keselamatan kerja. Ya. Nanti kita akan juga kaitkan dengan konteks manajemen ya, teori dominonya Frank Ebert ya. Ya, kita akan coba bahas itu. Kemudian ada peran kepemimpinan dalam penerapan manajemen keselamatan operasi. Nah, ini krusial sekali. Yang namanya manajemen ya, yang namanya pengaturan, yang namanya tata kelola itu wajib dipelopori ataupun didukung oleh top manajerial. Ketika top manajerial tidak memiliki perhatian khusus terhadap manajemen, terutama manajemen keselamatan operasi, kita akan lihat dampaknya seperti apa nantinya. Sebuah organisasi itu sama seperti manusia, teman-teman. Dia punya kecerdasan. Ya, ada manusia cerdas, ada organisasi cerdas. Ada manusia bodoh, ya, dalam tanda kutip bodoh ya, dan ada organisasi bodoh. Organisasi bodoh bukan berarti orang-orangnya bodoh, enggak.
Ya, bisa jadi orang-orang yang menduduki jabatan, posisi dalam organisasi itu adalah orang-orang pintar. Ya. Tetapi sistem yang ada di dalam organisasi inilah yang membuat mereka kaku dan bodoh. Sehingga hasil dari organisasi yang bodoh, ya atau sama lah mirip-mirip dengan manusia yang bodoh. Ya, ya ini pembahasannya lain. Nanti kita akan bahas lebih khusus. Nah, apa itu makna keselamatan operasi? Ya, jadi kalau kita berbicara makna keselamatan operasi, kita berbicara tentang point of view kita sebagai pelaksana dari keselamatan operasi itu sendiri. Ada sebuah buku menarik, judulnya Bottom Line. Bottom line ini adalah tujuan akhir. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tujuan akhir. Buku ini kenapa judulnya Bottom Line? Ya, ini untuk merepresentasikan tujuan akhir dari setiap industri dan perusahaan yang ada. Apa sih tujuan akhir dari setiap industri dan perusahaan yang ada? Tujuan akhirnya ya profit, ya profit. Bagaimana meraih keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya dengan input atau bahan baku atau modal seminim-minimnya. Ini bottom line. Sudut pandang inilah mau tidak mau kita meyakini dan kita mengetahui bahwasanya sudut pandang inilah sudut pandang yang dimiliki oleh kebanyakan organisasi bisnis yang ada saat ini. Sehingga bisa kita katakan sudut pandang organisasi bisnis saat ini kebanyakan menihilkan aspek keselamatan. Ya, menihilkan aspek keselamatan. Kenapa menihilkan aspek keselamatan? Karena kadang dan memang dan realitanya memang ya, keselamatan itu kadang berbentrokan dengan finansial. Keselamatan itu berbentrokan dengan finansial dalam keartian apa? Kadang dalam mengutamakan keselamatan, kita harus kehilangan beberapa sales potensial atau kita harus kehilangan beberapa production potential, ya, atau profit potential. Kenapa? Ya demi menjaga keselamatan dan kesehatan dari pekerja organisasi. Yang sebenarnya menjaga keselamatan dan kesehatan ini yang merupakan efek jangka panjang. Nah, kebanyakan industri saat ini melihat hal itu dari sisi jangka pendek. Dari sisi keuntungan jangka pendek. Ya. Jadi ketika keuntungan jangka pendek dan keselamatan dibenturkan, kebanyakan memilih jangka pendek. Dampak dari mengutamakan jangka pendek, laba jangka pendek ini, dan menihilkan keselamatan tentunya adalah katastrofik. Apalagi kalau dia dalam konteksnya adalah industri proses. Di mana kalau industri proses atau operasi, satu proses saja gagal akan berdampak pada keseluruhan lini operasi itu sendiri. Ya, nah di sini kita bisa lihat contoh. Ya, ini ada kaitannya dengan manajemen aset sebenarnya. Kalau dalam manajemen aset kita bisa bermain walaupun produknya itu murah, ya bukan berarti dia langsung berdampak pada kesehatan finansial dan juga keselamatan dari organisasi, tidak se ekstrem itu. Nah, ini contohnya contoh contoh dibuat se ekstrim mungkin ya supaya teman-teman bisa menangkap hubungan antara bahayanya mengedepankan keuntungan jangka pendek. Ya, misalnya ada sebuah mesin yang kita uh, inginkan untuk digunakan di dalam industri kita. Kita tender
Ada dua industri yang datang, ada dua vendor yang datang menawarkan mesin dengan spesifikasi tertentu. Manajer procurement atau orang procurement lihat ada harga yang lebih murah di situ, ya, harga yang lebih murah, walaupun murahnya misalnya minus 50 juta lah daripada harga spesifikasi yang mumpuni, 200 juta. Misalnya kalau kita membeli mesin, misalnya biring, contoh biring misalnya. Kalau kita membeli sebuah biring ini bisa banyak ya, biring kecil, biring besar, biring yang skalanya hampir 1 meter juga ada. Yang dimensinya ya, diameternya hampir 1 meter juga ada. Misalnya biring yang kita beli 200 juta. Ternyata dia bisa bertahan 5 tahun. Maka kalau kita analogikan biaya per tahunnya yang bisa kita keluarkan secara finansial itu 40 juta per tahun. Tapi kalau kita ngambil resiko, kita ditawari dengan produk 150 juta dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh maintenance dan juga produksi misalnya. Ternyata dia hanya bisa berjalan 2 tahun. Karena kita melihat dari sudut pandang jangka pendek, kita ngambil yang spesifikasinya sederhana karena lebih murah, tapi nggak tahunya ternyata mesin ini hanya bisa berjalan 2 tahun. Ya. Dampaknya apa? Dampak yang pertama, kita secara finansial akan minus. Ya, kita minus finansial. Yang kedua, apalagi kalau dia berada dalam industri proses, tentunya sesuatu yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini akan mendekatkan proses tersebut kepada resiko yang menimbulkan bahaya yang sifatnya bisa jadi katastrofik. Katastrofik itu apa? Bencana. Dan bencana ini akan sangat sulit kita ukur dengan finansial. Akan sangat sulit kita ukur dengan keuangan. Ya. Contoh banyak sekali ya kejadian-kejadian di luar negeri dan di dalam negeri ketika sebuah industri proses baik itu petrokimia, ya, minyak, obat-obatan, zat-zat kimia, ketika dia terjadi sebuah gagal proses, maka ada menimbulkan ledakan, ya blow up misalnya. Blow up-nya ini langsung menghentikan segala operasi yang ada di situ. Dan ternyata dampaknya bukan cuma pada industri itu sendiri. Ya, misalnya ya, teman-teman kalau pernah nonton film Deepwater Horizon, dampaknya itu pada lingkungan luar biasa sekali. Tidak hanya membawa kerugian pada British Petroleum yang sekarang sudah berubah menjadi BP ya. Ternyata dampaknya terhadap lingkungan itu sangat besar sekali karena semburannya tidak berhenti dalam waktu beberapa pekan. Dan itu tidak bisa kalau dihitung dengan uang, sangat sangat besar sekali. Nah, ini salah satu dampak dari berpikir jangka pendek ya dalam melakukan proses manajerial. Ya, ini kan pengadaan procurement itu merupakan salah satu proses manajerial. Nah, ini beberapa contoh-contoh teman-teman bisa lihat ya. Ada ledakan di British Petroleum, kemudian di Deepwater Horizon, ada di PLTA Sayano, kemudian kalau dari sisi nuklir mungkin misalnya banyak sekali ya ledakan-ledakan nuklir atau kontaminasi nuklir yang disebabkan oleh kesalahan peralatan, kesalahan mesin, kesalahan alat, dan juga kesalahan manusia. Kerugiannya luar biasa, ya, sangat luar biasa. Yang pertama kita bisa lihat dari 3 aspek, yaitu pekerja, perusahaan, dan masyarakat.
yang sebenarnya keseluruhannya kerugian secara ekonomi. Jadi lucu, dalam sudut pandang perusahaan yang begitu tergerak dengan keuntungan jangka pendek, ya, dan mengabaikan keselamatan jangka panjang yang justru menjamin keuntungan mereka lebih ajak. Ini lucu jadi. Kalau dari sisi psikologis, memang ada yang namanya behavioral behavioral psikologi, ya, atau behavioral, ada salah satu cabang ilmu yang namanya behavioral economics, ekonomi keperilakuan. Pada umumnya, setiap manusia memang menginginkan insentif besar dan lebih cepat. Atau bukan besar dan lebih cepat, tapi lebih cepat. Nah, ini kekurangan manusia. Mungkin kalau menurut beberapa penulis, misalnya Daniel Kahneman, kalau teman-teman suka baca, saya sarankan baca bukunya Daniel Kahneman, eh, Think Fast and Slow, kemudian Yuval Noah Harari, kemudian Matt Ridley, itu bukunya Genome. Bahwasanya kecenderungan manusia yang ingin meraih insentif yang lebih cepat ini adalah bawaan evolusi. Dulu kita hidup dengan cara nomaden, pergi berburu, langsung memperoleh insentif. Ya, berburu pakai tombak. Dan kita melalui hidup seperti itu sangat panjang. Kita baru merasakan era modern. Itu baru-baru saja, teman-teman. Ya, ya dari hampir 100-200 tahun yang lalu lah, ya, baru kita merasakan era modern yang instan seperti ini. Dulu perdagangan itu masih sangat minim. Hajat hidup manusia itu ditopang oleh dirinya sendiri. Maksudnya dia harus cari makan di hutan misalnya. Dia harus cari makan dengan berburu. Dia harus cari makan dengan menanam. Manusia bercocok tanam itu baru-baru saja. Ya, kalau bercocok tanam itu kan sudah mulai itu. Mulai yang namanya penundaan insentif. Orang harus rela menanam padi, menyemai padi, ya, merawat, mengairi, kemudian menghasilkan hasilnya, memanen hasilnya. Itu baru-baru saja. Dan katanya ini adalah bawaan genetik manusia. Dan godaan terberat manusia memang insentif. Maka hal seperti ini, karena orang-orang di organisasi itu adalah manusia, ya, orang-orang yang berproses di dalam organisasi itu adalah manusia, maka terkadang hal-hal seperti ini juga berdampak pada organisasi itu sendiri. Sehingga ya, keputusan yang diambil adalah keputusan jangka pendek. Ya, keputusan jangka pendek adalah keputusan khasnya manusia. Andaikan tidak ada aturan-aturan, regulasi-regulasi yang tidak mengatur itu, ya, atau konteksnya memberikan manusia itu kebebasan untuk bertindak di dalam sebuah organisasi yang menginginkan profit, itu bisa jadi berbahaya sekali. Ya, contoh misalnya perkuliahan kita nggak ada aturan, ya, tentunya kalian akan memilih tidak ikut kuliah. Kalau misalnya memang, kalau misalnya eh, tujuan kuliah kalian hanya sebatas ijazah, ya, bukan untuk mencari ilmu. Ya. Misalnya proses perkuliahan kita nggak ada aturan. Ya, ini dengan materi YouTube misalnya, saya nggak beri kalian aturan rigid untuk menonton. Ya, kalau saya bikin aturan rigid untuk menonton, dengan catatan saya harus pastikan semua mahasiswa nonton proses pembelajaran ini, ya, pasti pasti nonton. Tapi kalau saya biarkan, saya serahkan kebebasan kepada kalian, ya, saya hanya berharap 20% mungkin, ya. Saya optimis mungkin bahkan 10% saja mungkin yang nonton dari awal sampai akhir proses perkuliahannya. Tapi nggak apa-apa, karena target kita adalah agar kalian mudah untuk mengingat ataupun mempelajari kembali materi-materi yang diberikan hingga bentuknya dalam bentuk video seperti ini. Nggak apa-apa. Ya, ini kekurangan kita. Sehingga kita buta terhadap dampak
di belakang itu ada anak-anak. Sebuah eksperimen, ya. Eksperimen ini adalah mengukur kecerdasan anak-anak. Anak-anak diberikan satu permen dengan janji kalau dia bisa bertahan tidak makan permen tersebut yang disajikan di depan dia dalam waktu sekian menit, dia akan diberikan 2 permen. Ya, ada sekitar 10 anak yang diuji. Tebak berapa yang sukses menahan diri? Ya, tidak makan permen tersebut demi 2 permen yang akan dia dapatkan. Sangat sedikit. Dan ternyata ketika diteliti lebih lanjut, anak-anak yang mampu menahan ya insentif kehidupan mereka ketika besar, ketika remaja, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mampu menahan insentif. Ini jadi pukulan berat ya buat orang tua. Kadang orang tua itu menuruti setiap keinginan anak-anak, padahal tidak selalu baik ketika kita menuruti setiap keinginan anak-anak kita. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita ya selalu tunduk pada insentif. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa menahan gejolak dorongan untuk meraih sesuatu, untuk mencoba sesuatu yang berbahaya. Dalam riset tersebut ternyata anak-anak yang tidak mampu menahan godaan untuk segera memakan permen tersebut, persentase untuk terlibat dalam geng, dalam transaksi narkotika dan sebagainya itu lebih besar. Ya, dalam organisasi, insentif itu segalanya. Ya. Mempertaruhkan keselamatan dengan insentif kadang-kadang jadi sesuatu hal yang rasional. Ya, benar dalam organisasi. Ya, ini bahayanya. Makanya diperlukan standar-standar. Inilah gunanya standar untuk mempartisi. Kalau dalam bahasanya Richard Thaler dan juga Cass Sustain itu dalam bukunya Nudge ya, ada istilah sludge. Sludge itu apa? Mempersulit. Nah, aturan atau standar ini adalah upaya-upaya untuk menegakkan aturan agar manusia itu susah ya melakukan hal-hal yang melenceng atau mengejar insentif jangka pendek. Karena dampaknya banyak sekali. Dari sisi pekerja, ada kematian, ada cacat permanen, ada gangguan jiwa, terutama beban keluarga kalau misalnya dia adalah penopang keluarga. Kesedihan keluarga dari sisi masyarakat bisa menimbulkan penyakit kalau lingkungannya tercemar. Ada cedera, ada kematian, ada kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, biaya sosial, dan lain-lain. Dari sisi perusahaan itu sendiri, biaya yang akan dikeluarkan akan sangat cukup banyak. Kompensasi, medis, kerusakan harta benda, kelambatan, dan pemberhentian produksi yang paling urgen. Berhenti produksi dalam waktu 2 tahun, ya gagal modal ya. Waktu ekstra pada pekerja yang terdampak, turunnya produktivitas si korban, ya, dan keuangan yang harus kita keluarkan untuk merecovery itu semua.